Pengkhotbah pasal 4 ayat ke-17 sampai dengan pasal 5 ayat ke-6. Jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah. Mendekat untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ayat 5. Karena sebagaimana mimpi datang dalam banyaknya kesibukan, demikian pula percakapan bodoh dalam banyak perkataan. Kalau berdasar pada Allah, janganlah menunda-nunda untuk menepatinya, karena ia tidak berkenan pada orang-orang bodoh. Tepatilah nazar. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Engkau dalam dosa, jangan berkata. Karena seperti banyaknya mimpi, demikian juga banyaknya perkataan sia-sia, tetapi takutlah akan Allah. Ya, pada malam hari ini kita akan melihat dimensi yang lain dari kitab Pengkhotbah ya. Biasanya kitab Pengkhotbah itu kan orang katakan membahas mengenai dimensi di bawah matahari. Jadi ini kaitannya itu sama urusan-urusan yang fana, temporal, horizontal, ya urusan-urusan yang kayaknya duniawi aja gitu. Tapi pada malam hari ini kita akan membahas satu bagian yang mana pengkhotbah itu bicara mengenai sikap kita di hadapan Tuhan. Ya, dia bicara mengenai ibadah. Gitu. Nah ini kan sesuatu yang sepertinya baru sekarang ya. Dia bicara mengenai bagaimana kita berkata-kata kepada Tuhan, bagaimana kita bersikap di hadapan Allah dalam kaitan dengan rumah ibadah ya. Nah itu saya kira sesuatu yang menarik kalau kita kaitkan dengan kitab Pengkhotbah. Nah, ketika kitab Pengkhotbah ini ditulis, arguably itu adalah setelah bait suci yang dibangun sama Salomo itu sudah hancur ya. Jadi tentu ini mengandung satu ingatan akan satu masa lampau yang keemasan, tapi juga ingatan yang tragis ya. Seperti kalau kita mengingat sesuatu yang keren banget, yang kayaknya mulia banget, hebat banget, tapi di masa lampau ya, itu kan kita mengalami kayak ada mixed feeling gitu. Di satu sisi kita rasa hebat juga ya, dulu kita hebat gitu. Tapi di sisi yang lain kayak sayang juga gitu, sekarang udah nggak ada gitu. Jadi itu kayak ada dua sisi ya. Nah mereka mengingat akan rumah Allah yang megah yang dibangun sama Salomo, ini bisa dalam satu sense membangunkan semacam ingatan nostalgia ya, sentimental kita itu kalau menghadap kepada Tuhan kayak gimana dulu nenek moyang kita. Tapi di sisi yang lain itu juga mereka bisa punya sikap kayak orang-orang di zaman Esra ya, ketika bait suci yang diperbaiki itu berhasil didirikan lagi. Tapi waktu orang-orang yang cukup tua untuk melihat bait suci pada zamannya Salomo itu, mereka malah nangis ya. Nangis karena lihat, aduh yang sekarang kok menyedihkan banget itu. Kayak kecil banget ya, atau kayak seadanya ya, dulu kayaknya megah banget. Jadi ingatan akan rumah Allah ini, waktu dikatakan sama pengkhotbah, jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah gitu ya. Itu dikatakan dalam keadaan di mana rumah Allahnya ya udah nggak kayak zamannya Salomo ya. Jadi kayak ada mixed feeling di sana. Tetapi ketika dia katakan waktu kamu berjalan ke rumah Allah, dia nggak ngomong soal rumah Allahnya kayak apa ya. Dia lebih ngomong soal sikap kamu secara pribadi sebaiknya bagaimana. Dan dia mengatakan menarik di sini, dia bilang mendekat untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Dan kalau kita lihat mempersembahkan kurban itu salah satu alasan yang paling utama orang datang ke rumah Allah. Habis ke rumah Allah mau ngapain lagi ya? Bagi orang Yahudi pada zaman ada rumah Allah, ya rumah Allah itu fungsinya untuk mempersembahkan kurban. Mereka tidak datang ke rumah Allah terutama untuk mendengarkan firman ya, enggak sih. Karena juga bukan paling utama itu orang mengeksposisi Alkitab gitu, bukan ya. Itu pada masa-masa yang lebih terkemudian ya, pada masa-masa sinagog gitu. Dan untuk mengeksposisi firman Tuhan dan segala macam itu juga nggak perlu lah datang ke rumah ibadat yang tersentral di Yerusalem ya. Mereka ke sana itu untuk memberi persembahan kok. Jadi ketika dikatakan sama pengkhotbah,
waktu engkau berjalan ke rumah Allah ya, engkau harus menjaga langkahmu karena mendekat untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Ini perspektif yang baru sebenarnya. Ini perspektif yang tentu nggak terdapat pada zaman Musa, nggak terdapat pada zaman Daud, maupun pada zaman Salomo ya. Itu nggak terdapat di sana. Walaupun ada juga sih terserak di beberapa tempat ya, di masa-masa itu ada ungkapan-ungkapan semacam itu. Seperti misalnya, ketika Samuel mengatakan kepada Saul, ini malah sebelum zaman Daud ya, bahwa mendengar dalam arti mentaati firman Tuhan atau perintah Tuhan ya, itu lebih penting daripada korban. Nah itu tentu ada ya. Jadi mendekat untuk mendengar dalam arti mentaati lebih baik daripada mendekat atau lebih prioritas daripada korban itu sendiri. Karena Saul kan mempersembahkan korban ya. Tapi justru korban yang dia persembahkan kan tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu kemudian teguran yang disampaikan kepada Saul adalah taat kepada perintah atau taat kepada firman, ya, jadi mendengar dalam arti mentaati, itu lebih utama daripada korban yang kau persembahkan. Ya, jadi tentu ada perspektif ini. Tapi ini perspektif yang kita mesti ingat, ada kaitannya sama decline atau kehancurannya bait suci sebagai pusat untuk orang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Lalu hal yang kedua yang saya catat di sini adalah ini juga arguably pengkhotbah ini ditulis setelah nubuatan kepada bait suci di dalam zamannya Yesaya itu tergenapi ya. Dan kalau kita lihat Yesaya itu kan komplain ya dalam Yesaya pasal yang pertama itu adalah umat itu bukan kurang mempersembahkan korban, tapi mempersembahkan korban dengan mengabaikan keadilan. Jadi bukan kurang dalam berkorban, tetapi membarengi upacara kesalehan mempersembahkan kurban itu dengan pengabaian kepada keadilan. Dan kedua juga tentu pelanggaran kepada Torah itu sendiri. Jadi dengan kata lain, ini varian aja ya, variasi daripada mendekat untuk mempersembahkan korban ala Saul, ya, yang dibarengi dengan pengabaian kepada mentaati Tuhan yang menyuruh kita untuk mempersembahkan korban itu sendiri. Jadi again ini masih variasi ya dengan Saul. Apa itu? Dosa kaum Israel pada zamannya Yesaya. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang diangkat lagi diulangi lagi ya sama pengkhotbah ketika dia mengatakan jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah, mendekat untuk mendengar, untuk mentaati firman ya, itu lebih baik atau lebih utama, lebih prioritas daripada mempersembahkan kurban. Tapi menarik di sini mendekat untuk mempersembahkan kurban yang dilakukan dengan mengabaikan mendengar suara Tuhan, mendengar perintah Tuhan, itu dikaitkan sama kebodohan ya. Jadi saya kira ini adalah hal yang baru di dalam pengkhotbah. Jadi dia tidak mengkaitkan itu dengan kejahatan, misalnya kefasikan ala Yesaya misalnya ya, dalam kitab Yesaya kan dikatakan bahwa mereka itu fasik ya, dan Tuhan itu jijik dengan persembahan mereka. Yang fasik itu karena mereka itu sambil mempersembahkan korban, sambil menindas orang yang tidak bersalah, sambil mempersembahkan korban, sambil mengabaikan suara dari mereka yang ditindas ya, padahal mereka punya wewenang untuk membelanya dan seterusnya. Tetapi di sini dikaitkannya itu sama kebodohannya. Nah ini menarik karena pengkhotbah saya kira memang masuk dalam kelompok kitab yang berbeda dari Yesaya ya. Kalau Yesaya itu kan masuk dalam kitab-kitab nubuatan ya, para nabi. Sedangkan pengkhotbah ini masuknya dalam klaster kitab-kitab kayak Amsal ya, kayak Ayub, kayak kitab-kitab hikmat ya. Jadi pengkhotbah ini masuk dalam klaster kitab-kitab yang berbeda. Nah, klasternya ini bedanya apa ya? Klaster kitab-kitab hikmat ini. Bedanya adalah dalam kitab-kitab nabi-nabi ya, itu kan dibikin untuk menegur dosa dari kaum Israel. Tetapi kitab hikmat itu dibikin
untuk mengingatkan manusia in general, ya kaum Israel in particular, untuk bagaimana hidup berhikmat di hadapan Tuhan, ya, untuk bagaimana itu mengatur hidup mereka, menata hidup mereka, supaya mereka itu bisa hidup secara berbijaksana. Dan kitab hikmat itu juga diberikan dalam sebuah masa, ya khususnya kalau kita bicara kitab Pengkhotbah, masa di mana orang-orang Israel itu berjumpa dengan orang-orang Yunani. Jadi ini adalah satu masa di mana orang Israel berjumpa dengan tradisi hikmat, ya, tradisi spekulasi bagaimana itu manusia harus hidup, ya. Dan kitab Pengkhotbah dalam beberapa perjumpaan kita yang sebelumnya, kita juga sudah melihat juga bagaimana kitab Pengkhotbah ini sifatnya tidak konservatif, ya, sifatnya lebih progresif. Jadi kalau di dalam kitab-kitab yang lain kita melihat, khususnya juga dalam kitab Torah gitu ya, kita melihat adanya satu tradisi yang udah panjang, ya, tradisi bagaimana melakukan segala sesuatunya dengan berkesinambungan sama apa yang sudah selama ini dianggap benar, ya. Nah, di dalam kitab Pengkhotbah tone-nya beda banget gitu. Karena tone dari kitab Pengkhotbah adalah seperti, ya mungkin kita bisa bilang apa ya, kamu dulu kan udah dengernya kayak begini. Nah, yang kamu anggap benar itu nggak tentu seperti itu. Ya, jadi kitab ini berbunyi lebih sinis, ya, kitab ini berbunyi lebih relatif, ya, kitab ini berbunyi lebih spekulatif. Dan itu tradisinya bukan di dalam tradisi orang-orang Yahudi yang konservatif sih, tapi dalam tradisi yang lebih dekat dengan budaya Yunani, ya. Mempertanyakan, mempersoalkan, coba untuk menggugat status quo gitu. Nah, itu Pengkhotbah. Tapi Pengkhotbah itu bukan orang Yunani, ya. Jadi Pengkhotbah ini bukan juga dalam tradisi yang kayak pure, nggak ada yang proper, ya, nggak ada teologi yang ortodoks yang mesti diikuti, enggak sih. Cuman dia mau mengatakan apa? Oke, itu yang ortodoks, saya tahu itu, ya, kita sudah sama-sama sepakati, kita sudah sama-sama ketahui, kita nggak bicara itu deh, kita bicara bagaimana jika. Nah itu, ya, jadi tanpa mengatakan yang ortodoks itu, yang konservatif itu salah, ya. Tapi juga Pengkhotbah ini tidak sama sekali memulai dari hal yang baru, ya. Juga bukan, ya. Tapi mau mengatakan kitab Pengkhotbah ini sebuah kitab yang muncul dalam zaman yang berbeda, yaitu pada zaman setelah pembuangan, pada zaman di mana orang itu punya perjumpaan dengan kebudayaan, filsafat dan juga teologi yang berbeda, ya, yaitu berjumpa dengan orang-orang Yunani khususnya. Ada Helenisme di sana, ya. So ini saya kira sesuatu yang mungkin menjadi latar belakang daripada kenapa dia kemudian mengkaitkan mempersembahkan kurban yang dilakukan secara salah itu bukan dengan sekedar kefasikan, ya, secara moral, tapi dengan kebodohan hidup yang tidak berhikmat, ya, tidak bijak. Dan mengapa dikatakan di sini bahwa orang-orang yang menghampiri Allah dengan tidak berhati-hati, tidak menjaga langkahnya, dan mereka itu menghampiri Allah dengan terburu-buru, ya, menganggap Allah itu sudah pasti seperti ini, pasti maunya begini, pasti yang saya lakukan begini berkenan sama dia. Itu adalah orang-orang yang bodoh. Dikatakan sama Pengkhotbah alasannya karena ini, karena mereka tidak tahu. Jadi mereka bodoh karena mereka tidak tahu. Dan apa yang mereka tidak tahu? Mereka tidak tahu perbuatan mereka. Ya, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu sebetulnya apa, ya. Dan yang mereka lakukan itu sebetulnya dari sini baru mulai masuk kategori yang khas Ibrani, ya. Yang mereka lakukan itu jahat, ya. Jadi mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu jahat, makanya mereka melakukannya. Karena mereka terburu-buru. Dan bagaimana mereka bisa melakukannya yang jahat itu dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, ya, yang konservatif, yang sehat, yang ortodoks. Karena mereka dikatakan di sana terburu-buru, Pengkhotbah melanjutkan, ya, mereka terburu-buru membuka mulutnya, ya. Maka dia katakan jangan terburu-buru membuka mulutmu, janganlah hatimu tergesa-gesa mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Dan mengapa orang dikatakan jangan terburu-buru mengatakan sesuatu dengan mulutmu, ya? Karena, nah ini kalimat yang terkenal, ya, frase yang terkenal.
Karena Allah itu ada di surga dan engkau di bumi. Ya, Allah ada di surga dan engkau di bumi. Jadi di sini ada satu ajakan untuk orang itu mengenal dirinya sendiri dengan baik ya. Jadi juga supaya orang itu tidak berbuat jahat ya tanpa dia ketahui, supaya orang itu tidak menjadi bodoh, maka mereka perlu untuk mengenal diri mereka. Ya. Sebab apa? Sebab Allah itu di surga dan engkau di bumi. Mengapa menyadari bahwa Allah itu di surga dan kita ada di bumi itu penting ya? Karena kalau kita tidak menyadari Allah itu di surga dan kita di bumi, maka kita bisa terburu-buru mengasumsikan Allah itu pasti begini, Allah itu pasti begitu. Jadi saya kira pengkhotbah ini coba untuk mengajak kita, mengajak umat yang membaca kitab pengkhotbah ini untuk menyadari bahwa Allah itu sama sekali bisa berbeda daripada apa yang kita anggap dia itu seperti itu ya. Jadi kita anggap Allah itu pasti begini, pasti begitu. Penekanan di sini adalah Tuhan itu selalu melampaui anggapan kita. Termasuk anggapan-anggapan teologis kita yang tradisional ya, anggapan-anggapan teologis kita yang udah kita terima, udah pastilah Tuhan tuh kayak gini. Bisa aja enggak gitu. Ya, jadi itu yang coba untuk diingatkan sama pengkhotbah bahwa Allah itu tidak bisa dikerangkeng, tidak bisa dirantai, nggak bisa dikotakkan ya. Bahkan juga di dalam kotak teologis kita yang menurut kita itu udah paling sehat, yang udah paling bagus gitu ya. Itu tidak tentu. Tuhan itu melampaui definisi, kira-kira begitu ya. Nah ini mungkin seperti yang dikatakan Jean-Luc Marion ya. Allah itu tak bisa didefinisikan. Kenapa Allah itu nggak bisa didefinisikan? Karena bagi Allah segala sesuatu mungkin. Buat dia yang apapun itu mungkin ya. Tentu saja ini ya logis kalau dia itu nggak bisa didefinisikan. Definisi itu apa sih? Definisi itu adalah A itu misalnya apa ya? A itu adalah B dan bukan C ya. Itu definisi kan. Dan kalau bagi Allah itu segala sesuatu itu mungkin ya, Allah itu adalah suatu struktur kemungkinan yang tidak terhingga. Nah, bagaimana kita bisa mendefinisikan itu? Bukankah itu sesuatu yang bertabrakan dengan dirinya sendiri ya? Sesuatu yang self-contradict gitu. Kalau Allah yang baginya segala sesuatu mungkin, lantas bisa didefinisikan ya. Bukankah itu sesuatu yang self-kontradiktif ya? Nah, Allah yang seperti ini, Allah yang baginya segala sesuatu mungkin, itu ya di sisi yang lain ya, tadi nggak bisa didefinisikan. Di sisi yang lain, bukan berarti bahwa dia itu tidak bisa diketahui, tentu ya. Kita itu mengatakan sesuatu nggak bisa didefinisikan, itu kan tidak sama dengan kita mengatakan sesuatu itu tidak mungkin diketahui. Jadi, yang kita mungkin ketahui tanpa kita dapat definisikan itu apa ya? Saya kira ini, pernyataan diri dari suatu pribadi. Ya. Pernyataan diri suatu pribadi itu kan memang bukan sama ya, tidak sama dengan definisi. Pernyataan diri dari suatu pribadi itu kenapa nggak sama dengan definisi? Karena definisi itu statik sifatnya ya. Definisi itu mau tidak mau harus mengunci A itu bukan B, A itu adalah C ya, dan seterusnya. Dan itu adalah saya kira esensi dari definisi itu sendiri. Kalau kita katakan kemudian ya A itu pada satu ketika atau sampai pada saat ini adalah B ya, tapi ya tidak tertutup kemungkinan bahwa dia kemudian hari akan menjadi bukan B dan seterusnya. Ya itu tentu bukan definisi ya. Tapi seorang pribadi yang dinamis, bukankah pribadi itu ya selalu tidak bisa dibatasi oleh definisi. Jadi saya kira dalam hal itulah kalau kita mau katakan Allah itu sebagai pribadi ya, Allah itu sebagai sesuatu yang hidup, tentu dia itu tidak bisa kita bikinkan sainsnya ya, kita nggak bisa bikinkan modelnya ya, model Allah itu kayak kita bikin nggak tahu model perilaku dari suatu mesin ya, model dari satu apapun ya. Tuhan nggak bisa kita bikinkan modelnya ya. Persamaannya gitu nggak bisa ya. Kita cari itu untuk capture Tuhan tuh kayak apa ya, nggak bisa ya. Karena simply dia adalah Allah yang hidup ya, dia adalah pribadi yang hidup, yang melampaui kita, yang daripadanya kita itu berasal ya,
maka tentu kita nggak bisa mengkomprehensi Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan nggak bisa diketahui. Tuhan tentu bisa diketahui. Tapi pengetahuan kita tentu saja sangat terbatas. Ada analoginya. Apa analoginya? Nah, analoginya ini adalah manusia ya tentu. Manusia, kita mengenal manusia, kan kita tidak pernah bisa mengenal A sampai Z. Ya. Kita nggak pernah bisa, misalnya, mengatakan kepada seorang pribadi, kepada seorang manusia, kamu itu nggak gini loh. Soalnya sepanjang pengetahuan saya, kamu itu nggak gitu. Ya. Ini bukan kamu banget gitu ya. Kamu nggak mungkin kayak begini. Loh gimana nggak mungkin? Kan yang adalah saya ya. Dan saya itu ya begini sekarang gitu ya. Enggak, itu bukan kamu. Kamu itu nggak begitu. Loh gimana sih lu ini ya? Kan saya yang begini gitu. Apalagi jika ini benar untuk manusia ya, apalagi untuk Tuhan. Karena apa? Karena manusia itu masih ada batasnya ya. Manusia itu masih ada nggak mungkinnya. Manusia itu seberapapun dia bebas ya, kebebasan itu masih terbatas. Tapi Tuhan bukankah kebebasannya itu bukan lebih saja ya, tapi jauh lebih, atau lebih tepatnya tak berhingga lebih daripada manusia ya, kebebasan Tuhan itu. Kalau kita bicara manusia saja bisa cukup bebas untuk tak dapat didefinisikan, apalagi Tuhan, tentu dia lebih bebas lagi dan tak berhingga bebasnya, untuk kemudian tentu tidak realistis kita mengatakan Tuhan itu dapat didefinisikan ya, sehingga kita bisa bilang inilah Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang misalnya lalu bilang masa sih Tuhan kayak begitu, sepanjang saya mengenal diri saya nggak seperti itu. Oh berarti kamu bukan Tuhan karena Tuhan itu harus begini harus begitu. Oh ya, tentu itu sikap yang tidak realistis ya, karena Tuhan yang ada di hadapan kita tentu itu Allah yang lebih berhak untuk menentukan dia itu seperti apa, dan bukan teologi kita yang kemudian kita bisa katakan lu pasti bukan Tuhan karena teologi gua mengatakan lu bukan Tuhan. So dalam sense itu Tuhan itu dapat diketahui tetapi tak dapat diketahui secara komplit ya, knowable but incomprehensible. Teologi kita nggak bisa menguasai Tuhan. Ya, saya kira dalam sense itu Allah itu ada di surga dan kita itu ada di bumi. Ya, jadi kita tidak pernah bisa mengerangkeng Dia. Tapi ini dengan segera bisa kemudian merosot juga menjadi satu bentuk teologi yang buruk ya. Yaitu apa? Yaitu kalau kita mau mengatakan ya Tuhan itu di surga, kita itu di bumi, jadi kita nggak bisa tahu apa-apa mengenai Tuhan ya. Tuhan itu bebas ya, maha bebas, maha kuasa. Jadi kita nggak bisa tahu apa-apa mengenai Tuhan. Karena bukankah Tuhan itu struktur kebisaan atau kekuasaan yang mutlak ya. Ini perdebatan yang klasik di antara dua hal ini ya, antara kedapat dimengertian Tuhan ya dengan kemahakuasaan Tuhan. Di abad pertengahan itu ada perdebatan yang sengit antara golongan nominalis ya, yang menekankan sekali bahwa Tuhan itu maha kuasa sehingga dia itu bisa jadi apa aja, bisa ngapain aja ya. Dengan golongan yang lebih rasionalis lah ya, mewakili skolastik yang skolastik tinggi ya, yang mengatakan Tuhan itu sudah menyatakan dirinya dan pernyataannya itu pasti benar dan penyataan itu pasti setia dan penyataan itu tak pernah menyangkal dirinya sendiri. Maka Tuhan itu kita dapat ketahui. Ya, jadi ada teologi yang bisa kemudian mengatakan pengetahuan akan Tuhan yang seperti ini itu pasti salah gitu. Dan ketegangan antara dua jenis penekanan teologi ini, yang satu menekankan soal rasionalitas Tuhan atau kedapat dimengertian dari Tuhan, dengan yang satu menekankan soal kebebasan Tuhan atau kemahakuasaan Tuhan. Ya, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Keduanya ini punya akses ya. Akses dari skolastik yang tinggi ini tentu adalah karena Tuhan itu ya setia pada dirinya sendiri, setia pada pernyataannya sendiri, dia nggak mungkin self-contradict, maka Tuhannya itu jadi dapat didefinisikan ya. Tuhannya itu jadi Tuhan yang sepertinya itu sangat bisa dijelaskan. Sementara dan ini kan defy kita punya insting ya, bahwa
Tuhan itu bisa jelaskan gitu. Jadi ini kelemahan dari sistem yang ini. Tapi penekanan yang satunya lagi ya, saya kira kita rasakan pada hari-hari ini eksesnya, yaitu ketika kita mengatakan Tuhan itu misteri ya, Tuhan itu kita nggak bisa ketahui. Allah itu di surga, kita itu di bumi. Allah itu maha kuasa, cuman itulah yang kita tahu. Allah itu maha kuasa, tapi dia itu seperti apa ya? Sepenuhnya gelap lah. Yang kita tahu itu bisa aja salah semuanya. Nah, ini pun ada eksesnya. Eksesnya apa ya? Tentu saja itu sama aja nggak ngomong apa-apa gitu. Ya, eksesnya adalah yang di sini ngomong banyak, tapi kita ragu sekali masa Tuhan cuma kayak gitu. Di sisi yang sini akhirnya hanya bisa berteologi secara negatif ya. Jadi apa itu? Berteologi secara negatif itu bukan berarti berteologi yang buruk ya, tapi maksudnya itu berteologi dengan cara menyangkali Tuhan tuh nggak begini, Tuhan tuh nggak begitu ya. Jadi ini namanya jalan negatif teologi gitu. Tuhan itu tidak berhingga, Tuhan itu tidak berdosa, Tuhan itu tak dapat dipahami. Ya, pokoknya tidak itu ya. Tuhan yang tidak. Itu pada akhirnya ya apa yang tersisa yang kemudian kita nggak bisa bilang sebagai Tuhan. Nah itu masalahnya. Ya, jadi pertama pengetahuannya jadi seperti minimal sekali, dan yang kedua itu pengetahuannya jadi seperti bisa apa saja ya. Jadi teologi apa saja itu ya sudahlah, asal cukup kompleks, asal dia itu konsisten dalam dirinya sendiri, atau setidaknya kita tidak mampu untuk menunjukkan ketidakkonsistenan di mana, kita jadi akhirnya tergoda untuk menghargainya juga sebagai suatu teologi ya. Jadi yang di sini menjadi omong kosong, tapi yang di sini juga menjadi omong kosong juga ya. Jadi di mana jalan tengahnya yang kita dapat kita ikuti ya. Nah, pengkhotbah kemudian mengatakan tapi intinya adalah sisi Tuhan itu maha kuasa, maha bebas ya, sisi Allah yang misterius ya, Allah yang melampaui teologimu. Pengkhotbah sih tidak tertarik untuk kemudian memberikan definisi Allah yang tak terdefinisi itu ya, karena itu kan kontradiktif ya. Tapi dia mau membawa itu kemana ya? Dia mau membawa itu kepada practical life sih sebetulnya ya. Yaitu ketika dia mengatakan dalam ayat yang kedua ya, ayat pertama 1b maksud saya 1b sampai ayat kedua. Jadi janganlah terlalu banyak perkataan engkau katakan di hadapan Allah. Karena apa? Karena seperti mimpi datang dalam banyaknya kesibukan, percakapan bodoh dalam banyak perkataan. Jadi maksudnya semakin banyak kita ngomong Tuhan tuh begini, pasti begitu, pasti begini. Itu adalah karena kita terlalu banyak ngomong aja. Tapi alternatifnya apa? Nah di sini yang saya kira practical suggestions yang coba disodorkan oleh pengkhotbah ya, keluar dari apa yang seperti sangat terlihat dekat dengan teologi negatif ya, adalah ini. Kalau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda untuk menepatinya. Dia tidak mengatakan, ya Allah itu kan gak dapat kita ketahui ya, jadi ya bisa aja Allah menyukai engkau menunda-nunda ya, atau sangat membenci engkau menunda-nunda menepatinya. Tidak ya, dia mengatakan dengan sangat yakin. Kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda untuk menepatinya. Ya, jadi dia tidak membenturkan itu dengan misalnya, tapi Allah itu di surga ya, engkau di bumi. Kita ini manusia saja, tak dapat memahami Allah. Enggak ya, dia tidak benturkan itu. Jadi artinya dia menyadari betul bahwa memang kita tak dapat memahami Allah sepenuhnya. Allah itu incomprehensible. Tapi bukan berarti kita gak tahu sama sekali hal yang pasti mengenai Tuhan. Ada satu hal yang pasti, setidaknya dalam dimensi praktikal, yaitu kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya. Karena definitely dia tidak berkenan kepada orang-orang bodoh. Dia menghendaki kita menepati nazar kita. Dan bahwa lebih baik tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Jangan mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Ya, jadi jangan berkata di hadapan imam ya, utusan Allah di sini diwakili imam saya kira di dalam kehidupan
penerima kitab pengkhotbah ini. Dan dia melanjutkan, apa perlu Allah murka atas ucapanmu dan merusak apa yang dikerjakan tanganmu. Jadi maksudnya, apa perlu Tuhan itu menghukum engkau, ya? Karena seperti banyaknya mimpi, kembali dia memakai kata itu, ya. Seperti banyaknya mimpi, demikian juga banyaknya perkataan sia-sia, ya. Jadi mimpi, dia katakan di atas tadi apa? Mimpi itu keluar karena banyaknya kesibukan. Demikian perkataan sia-sia karena banyaknya percakapan. Ya, lalu suggestion dia untuk menjadi obat dari semuanya ini adalah takutlah akan Allah. Ya. Jadi takut akan Allah itu menjadi obat, bukan supaya berhikmat saja, ya, tapi supaya kata-katanya sedikit, supaya kata-kata yang diucapkan langsung dikerjakan, ya, dipenuhi di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya, ini semua implikasinya apa, ya? Apa implikasi dari ini semua, dan bagian yang pendek ini kira-kira kita bisa mendapat pengertian yang lebih tentang Tuhan itu dalam hal apa, ya? Saya kira ini aja, saya langsung masuk kepada bagian yang aplikasinya, ya. Pengkhotbah ini kan mau mengatakan bahwa kepada atau di hadapan Allah yang segalanya itu mungkin, kita perlu menjaga sikap kita. Nah, sikap kita itu bagaimana? Sikap kita itu yang saya coba garis bawahi di sini, ya, adalah bukan mengatakan sesuatu. Karena dia memperingatkan dengan berbagai alasan, ya, mengapa kita tidak boleh banyak mengeluarkan kata-kata. Kalau sudah mengeluarkan kata-kata itu harus langsung ditepati dan seterusnya. Tapi apa yang dia usulkan? Saya kira yang dia usulkan adalah ini, mendengar, ya. Jadi lawan dari berkata-kata itu adalah mendengarkan. Jadi mendengarkan itu ada beberapa sense dari istilah mendengarkan, ya, ada 2 sense terutama. Mendengarkan yang pertama itu adalah tujuan daripada keberadaan kita ditujukan kepada pihak yang lain, dalam hal ini Allah, adalah untuk memahami. Jadi mendengarkan itu adalah usaha untuk memahami. Dan yang kedua, mendengarkan itu adalah usaha untuk menjadi selaras dengan, ya, jadi memahami sama menjadi selaras dengan. Saya kira itu arti daripada suggestion positif dari si pengkhotbah, yaitu kalau engkau menghampiri Allah, kalau engkau datang ke rumah Allah, hendaklah engkau datang untuk memahami Allah, dalam artian coba untuk mengerti isi hatinya, coba untuk mengerti dia maunya apa, dan kedua, menyelaraskan diri dengan dia. Ya, itu sikap di hadapan Tuhan. Sebagai alternatif dari apa? Dari membuat statement, dari membuat janji, dari melakukan sesuatu secara langsung, ya, karena dia sepertinya discourage kita untuk ngomong sama Tuhan, ya, untuk kita ngomong tentang Tuhan, untuk kita berjanji kepada Tuhan. Sepertinya dia discourage itu, ya. Dia bukan mengatakan itu dilarang sih, tapi maksudnya kayak sesedikit mungkin. Dan sebagai sebagai alternatifnya adalah engkau mentaati, engkau mendengarkan, ya. Bahkan kalau engkau sudah terlanjur berjanji, ya, bernasar, sikapnya adalah langsung melakukan, ya, menggenapinya. Jadi saya kira apa yang dianjurkan sama pengkhotbah itu dalam sikap kita terhadap Tuhan, ketika dia mengatakan Allah itu di surga, ya, dan kita ini di bumi, dia bukan mau menekankan kamu harus tahu diri bahwa kamu tuh kecil banget loh, sementara Tuhan tuh suatu gunung yang besar sekali gitu. Bukan, ya, bukan terutama di situ, atau bahwa kayak ada jurang yang tak terseberangi antara engkau dan Allah. Engkau tidak pernah tahu di balik jurang itu ada apa gitu. Juga bukan sih. Tapi dia mau menekankan pada akhirnya secara praktikal bahwa mengatakan sesuatu kepada Allah itu sangat lebih sedikit harusnya kamu lakukan ketimbang menerima sesuatu dari Allah. Lebih ke sana sih. Jadi kamu membuka telingamu kepada Allah, kamu menyelaraskan dirimu dengan Allah,
Itu lebih penting. Daripada kamu ngomong-ngomong sesuatu, kamu bikin statement sesuatu kepada atau mengenai Tuhan. Jadi menghampiri untuk mendengarkan itu jauh lebih berharga daripada menghampiri untuk menyatakan sesuatu atau merubah sesuatu atau menegaskan sesuatu. Ya. Dan ini poin yang pertama ya. Ini bukan teologi yang baru. Jadi ini bukan teologi yang progresif amat ya. Ini teologi yang konservatif gitu. Karena bukankah itu yang juga dikatakan sama orang-orang sebelum pengkhotbah ya. Bahwa apa? Bahwa menghampiri, tadi saya udah singgung ya, sama Samuel misalnya, menghampiri untuk mendengarkan, untuk mentaati, itu lebih utama daripada menghampiri untuk persembahan korban. Ya. Dan juga itu ditegaskan lagi sama Yesaya kan. Melakukan yang Tuhan sudah perintahkan dalam hal ini, menegakkan keadilan di tengah masyarakat, ya, mengadvokasi mereka yang tidak punya suara ya dalam masyarakat, itu lebih penting daripada coba memanipulasi Tuhan lewat segala persembahan yang dilakukan, segala ritual, segala fanfare yang dilakukan sama orang-orang Israel di hadapan Allahnya, ya. Memperbesar bait suci dan segala macam seperti yang dilakukan sama banyak orang setelah Salomo ya. Tentu itu lebih lebih penting ya. Jadi dengan kata lain, ini adalah teologi yang bukan baru-baru banget, bahwa cara beribadah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang ada di sekeliling umat Israel, baik pada zaman Musa ya, pada zaman Daud maupun pada zaman setelah pembuangan. Cara untuk menyembah Tuhan dalam arti ilah-ilah yang palsu dari orang-orang yang bukan Israel, itu adalah mereka menghampiri ilah mereka untuk memanipulasi ilah mereka. Jadi mereka datang kepada Dagon, ya, kepada Chemosh, mereka datang kepada Asyera, Ashitoret, ya. Mereka datang dengan persembahan mereka. Apa tujuannya? Supaya ilah-ilah mereka melakukan sesuatu bagi mereka. Jadi mereka datang untuk mempersembahkan korban. Tapi apakah betul ya mempersembahkan korban itu ujungnya? Apakah itu end-nya? Bukan. Itu means ya. Itu cara saja. Mempersembahkan korban itu bukan tujuannya. Itu cara. Itu alat. Tujuannya apa? Tujuannya diri mereka sendiri. Tujuannya keinginan mereka tercapai. Ya. Karena apa? Karena bagi orang-orang tidak mengikuti Yahweh ya, bagi orang-orang yang ada di sekeliling orang-orang Israel, kaum pagan itu punya teologi Tuhan itu adalah Allah yang terbatas yang punya kebutuhan, dan manusia adalah hamba-hamba dari Tuhan yang terbatas itu yang diciptakan untuk memenuhi tujuan daripada Tuhan itu, memenuhi keinginan dari Tuhan itu. Kita itu budak-budak dari dewa-dewa. Dan manusia kenapa menghampiri dewa dan memberikan persembahan? Jawabannya, karena dengan persembahan itu mereka membeli favor dari para dewa. Jadi para dewa ketika sudah kenyang akan memberikan berkat-berkatnya kepada manusia. Ya, jadi ini adalah teologi yang coba disangkali sama para nabi perjanjian lama. Dan sekali lagi saya coba untuk memperlihatkan, ini juga yang coba disangkali sama pengkhotbah ya. Jadi umat Israel itu dalam berbagai zaman yang berbeda, mereka itu sering terjatuh ke dalam sikap-sikap yang seperti ini ya, sikap-sikap yang seperti kaum pagan menyembah dewanya, demikian mereka menyembah Yahweh gitu. Dan itu sesuatu yang tidak pantas ya, itu sesuatu yang perlu untuk dikoreksi. Karena apa? Karena tentu kita tahu bahwa Tuhan itu adalah yang daripadanya semua hal itu berasal. Jadi Tuhan tentu tidak punya kebutuhan, Tuhan tidak perlu dilayani, Tuhan tidak perlu dibantu, tidak perlu dibela, tetapi Tuhan berkenan untuk menerima persembahan kita. Persembahan kita tidak dibutuhkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan berkenan menerimanya.
pelayanan kita tidak dibutuhkan oleh Tuhan, tapi Tuhan berkenan untuk memberikan kepada kita hak yang istimewa, ya, satu privilege untuk kita itu dipakai pelayanannya. Jadi itu sesuatu yang sangat berbeda, saya kira ya, skenarionya, teologinya itu sangat berbeda dengan orang-orang pagan. Beda banget. Orang-orang pagan itu ketika memberikan persembahan, mereka itu dalam rangka memanipulasi ilah mereka. Mereka punya prinsip adalah this for that gitu. Jadi aku lakukan ini supaya terjadi itu. Maka tidak heran kata-kata mereka banyak ya. Tidak heran korban-korban mereka berbanding lurus dengan keinginan mereka. Kalau yang dimaui banyak, tentu korbannya harus banyak ya. Kalau yang dimaui nggak begitu banyak, ya korbannya nggak usah banyak-banyak lah. Ya, semacam itu. Kalau yang diinginkan mengalahkan negara musuh yang kuat sekali, ya mungkin mempersembahkan anak cowok yang paling sulung. Worth it gitu. Ya, perlu itu gitu. Masa mau menang perang ya, ini negara yang diincar ini punya tambang emas 30 gitu ya. Masa yang dikorbankan cuma ayam gitu ya. Wah, kayaknya dewanya juga nggak mau kasih kali ya. Kalau yang dikorbankan anak sulung sendiri gitu ya. Anak sulung tetangga ikut dikorbankan gitu ya. Wah, itu masih oke lah gitu ya. Mungkin dewanya pikir-pikir, gua kasih deh lu menang gitu. Tapi Yahweh kan tidak seperti itu ya. Karena Tuhan tidak punya kebutuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia juga bukan karena dia butuh. Tapi kalau bukan kebutuhan lantas apa? Apa bahasanya? Nah, ini menarik ya. Karena di dalam dunia ini kita juga menyaksikan sampai sekarang ya, manusia itu ada mindsetnya itu kebutuhan. Dalam artian ketika dia coba memahami motif-motif orang lain, dia memahami bagaimana cara dunia ini bekerja, yang dia pahami adalah semua orang itu ada kebutuhan. Dan kita mainkan itu. Ya, semua penguasa itu ada kebutuhan dan kita bisa mainkan itu. Jadi mereka prinsipnya itu karena relasi sama Tuhan juga nyogok ya. Relasi sama pejabat juga nyogok. Relasi sama orang lain juga nyogok gitu. Jadi kayak semua orang itu pasti ada butuhnya, ada maunya. That's the rule of the game ya. Rule of the game-nya itu. Tapi kita tahu bahwa masalahnya, realitasnya kan tidak seperti itu. Dalam realitasnya itu, tentu Tuhan tidak punya kebutuhan. Dan dalam realitasnya, tidak semua manusia itu digerakkan oleh kebutuhan. Ya, tidak semua manusia itu digerakkan oleh kebutuhan. Dan bahkan yang disebut sebagai pengorbanan itu adalah justru gerakan melawan kebutuhan itu sendiri ya. Pengorbanan kan itu sebetulnya ya. Yaitu ketika orang itu butuh hidup, dia mengorbankan hidupnya misalnya. Orang itu butuh istirahat, dia mengorbankan istirahatnya. Orang itu butuh kehormatan, misalnya dia mengorbankan kehormatannya. Dan seterusnya. Jadi justru korban itu adalah partly ya. Satu gerakan yang berlawanan atau setidaknya ada tension ya. Dengan kebutuhan itu sendiri. Dan mereka yang didefinisikan oleh kebutuhan adalah budak sebetulnya. Ya, jadi kalau orang itu tidak digerakkan atau dihentikan dari bergerak melampaui kebutuhan, bukankah itu sebuah tanda bahwa orang itu sebetulnya ya tidak bebas? Ya. Definisi orang bebas adalah orang yang tidak berespon melulu karena kebutuhan. Ya. Nah itu definisi dari kebebasan. Sebagai contoh ya, kalau kita kan butuh napas ya. Lalu kita ada di dalam air. Lalu kemudian kita nggak bisa napas di dalam air. Lalu kalau kita yang butuh napas, kita ada di dalam air, lalu kemudian karena satu dan lain hal, ya kita itu misalnya apa ya, selang oksigennya diputus gitu ya, atau tangkinya bocor ya dan seterusnya. Apa yang kita, bagaimana kita berespon? Apa yang akan terjadi dengan kita? Yang akan terjadi dengan kita adalah ini. Kita itu cuma punya satu tujuan, yaitu naik ke permukaan. Ya, jadi kalau bayangkan kamu itu penyelam ke bawah laut, ada problem dengan oksigen kamu, maka fokus kamu cuma satu, naik ke atas. Kenapa? Karena kamu butuh napas. Kebutuhan memperbudak. Kamu jadi nggak punya kebebasan untuk melakukan yang lain-lain ya. Misalnya stay, turun ke
permukaan, turun ke air yang lebih dalam, atau bergerak ke kiri atau ke kanan atau maju atau mundur. Gak ada lagi kebebasan itu. Kamu hanya punya satu tujuan saja, naik ke permukaan. Kenapa? Sebab kamu butuh napas. Demikian dengan orang yang haus ya. Orang yang haus kan juga direduksi menjadi cuman satu modus aja, yaitu memenuhi kebutuhannya untuk minum. Ketika dia sudah sangat haus ya, sudah 3 hari tidak minum misalnya, dan seterusnya. Kebutuhan itu mengindikasikan bahwa seseorang itu tidak punya kebebasan. Ya. Tapi Allah yang tidak punya kebutuhan, yang kemudian menciptakan manusia yang dia penuhi kebutuhannya, saya kira membukakan kepada kita bahwa modus operandi, modus keberadaan dari manusia itu ada yang lebih daripada sekedar memenuhi kebutuhan. Entah itu kebutuhan makan, minum, oksigen, ataupun kehormatan, ataupun cinta, ataupun you name it, apapun ya. Pengakuan atau apapun. Manusia itu bisa beroperasi dengan hukum yang lebih daripada itu. Ya, gue butuh dihormati, gue menuntut kehormatan. Gue butuh dituruti, gue menuntut untuk dituruti. Dan seterusnya. Manusia itu bisa lebih dari itu loh. Dan saya kira umat Tuhan ya, umat Yahweh yang kita percaya, kita punya teologi yang berbeda kan dengan orang-orang lain ya. Kita punya teologi mengenai Allah yang bebas, yang menciptakan manusia sebagai makhluk yang bebas, ya. Manusia yang didestinasikan Tuhan untuk berpartisipasi dalam hidupnya Tuhan yang juga bebas dan luas, ya. Saya kira kita itu akan memperlakukan satu sama lain dengan sangat berbeda, ya. Karena relasi kita dengan Tuhan juga bukan relasi seperti magician ya, sama dewa-dewa atau roh-roh ya. Gak sama itu. Relasi tukang-tukang sihir Firaun ya dengan kekuatan-kekuatan supernatural itu. Relasinya itu adalah didefinisikan oleh kebutuhan ya. Saya berikan ini, kamu berikan itu. Relasinya itu relasi yang dikendalikan sama ketakutan. Relasi yang tidak ada tempat untuk ini. Nah ini yang saya coba angkat. Tidak ada tempat untuk mendengar. Ya, mendengar. Jadi ketika kemudian kita terpanggil untuk menghampiri Tuhan, untuk mendengar, lebih daripada menghampiri Tuhan, untuk mempersembahkan kurban, saya kira itu mengandung kebenaran ini. Bahwa Tuhan itu menginginkan relasi antar pribadi dengan kita. Ya, juga di dalam kitab yang sangat gelap ini ya, kitab Pengkhotbah yang sepertinya sangat sinis ini. Allahnya Pengkhotbah itu adalah Allah yang menghendaki orang untuk bukan dikendalikan oleh kebutuhan tadi ya. Termasuk kebutuhan akan kepastian ya, bukan. Tapi Allah yang mengundang orang untuk mendengarkan, untuk memahami, untuk berelasi dengan kata lain, untuk berelasi antar pribadi. Allahnya itu sangat menginginkan umatnya untuk mendengarkan dia, coba mengerti dia, dan mentaati apa yang Allahnya itu anggap baik ya. Jadi saya kira ini sangat berbeda dengan ilah-ilah bangsa lain dan juga umat bangsa lain. Umat bangsa lain yang percaya kepada adanya, dalam tanda kutip ya, istilah yang dipakai sama Christian Hayes, meta divine substance, yaitu substansi meta ilahi ya, substansi meta ilahi. Jadi substansi yang bukan Tuhan tetapi mengendalikan Tuhan ya. Substansi yang melampaui Tuhan. Nah, umat bangsa lain itu, mereka itu percaya yang namanya magic. Itu adalah memanipulasi meta divine substance ini. Entah itu nasib, entah itu whatever ya, kekuatan magis, takdir atau apapun, anangke ya, apapun. Jadi yang bahkan dewa pun terikat sama itu, terbatasi oleh itu. Kalau kita melihat legenda-legenda para dewa ya, itu selalu ada itu ya. Dewa memang nggak bisa mati ya, dewa memang makhluk immortal, tapi dewa itu ada keterbatasannya. Kenapa? Karena ada yang namanya meta divine substance ini. Ya, jadi
yang di hadapannya segala sesuatu adalah mungkin. Itu ya konsep teologi kayak gitu aja ya. Konsep teologi yang kayak gitu itu hanya ada pada Israel aja gitu. Jadi kayak sisanya itu bahkan nggak kepikir ya, menghayal pun nggak nyampe ke sana gitu. Karena mereka menghayalnya hanya nyampe kepada ya Allah itu juga pada akhirnya tunduk kepada satu rule of the game tertentu. Dan para ahli sihir itu justru kelebihannya karena mereka mengerti rule of the game-nya ya, sehingga mereka bisa semacam memaksa Tuhan melakukan ini dan itu. Tapi umat Tuhan berrelasi sama Tuhan itu dengan cara yang sangat berbeda ya. Saya kira ini yang coba diutarakan sama pengkhotbah ketika dia mengatakan waktu menghampiri Allah, ingatlah kamu di bumi, Allah di surga, kata-katamu sedikit, dan hendaklah kamu mengutamakan mendengar. Karena Allah kita berbeda, karena teologi kita berbeda, karena pada akhirnya etika kita juga berbeda ya sebagai umat Tuhan ya. Kita mengerti Tuhan itu tidak butuh apa-apa, Dia itu di hadapannya segala sesuatu mungkin, tapi Dia melibatkan kita. Sehingga saya mengutip insiden yang terjadi pada orang Israel pada zaman Esther, dicatat dalam kitab Esther ya. Pada satu titik itu Mordekai datang kepada Esther dan mengatakan agar Esther menolong bangsa itu, menyampaikan plot jahat dari Haman kepada raja ya. Lalu kemudian Esther mengatakan, tapi aku sudah lama tidak dipanggil raja dan barang siapa menghampiri raja tanpa dipanggil dia akan mati. Ya hukumnya cuma itu, kecuali raja mengampuni ya. Jadi defaultnya dia akan mati. Lalu kemudian Mordekai mengatakan bahwa engkau jangan menyangka bahwa engkau bisa berlindung di istana, ya jangan menyangka engkau akan aman. Karena kalau engkau tidak mau untuk menolong umat Tuhan, untuk menolong bangsa Israel ya, maka pertolongan akan datang dari tempat lain. Ya Tuhan mungkin akan memakai orang-orang lain. Dan engkau bahkan di istana pun engkau tidak akan lolos ya. Kira-kira begitu yang dikatakan oleh Mordekai. Lalu kemudian ketika Esther mengatakan menjawab Mordekai lagi, dia bilang kayak berpuasalah untuk aku akan melakukannya ya, tapi kalau aku harus mati biarlah aku mati. Tapi kalau Tuhan berkehendak, ya, tentu tidak ada kata Tuhan di sana, karena dalam kitab Esther kan nggak ada kata Tuhan. Secara implisit ya Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, maka ya aku tidak akan mati ya, dan seluruh bangsa Israel akan selamat karena raja akan mendengar aku gitu dan mengampuni aku. Jadi dari situ kita bisa mendapati atau bisa menyimpulkan teologi semacam apa ya. Kita bisa menyimpulkan teologi semacam ini, bahwa Tuhan dari orang-orang seperti Esther dan Mordekai adalah Tuhan yang ya dia itu tidak membutuhkan kita, tapi menginginkan kita, mengundang kita untuk terlibat ya. Dan itu sesuatu yang saya kira bergema juga di dalam perkataan pengkhotbah. Ketahuilah kalau engkau berjalan ke rumah Allah itu ya, hendaklah perkataanmu sedikit, jangan terburu-buru membuka mulutmu. Tetapi kalau engkau membuka mulutmu, segeralah menepatinya, karena lebih penting itu adalah untuk mendengar ya. Soalnya Tuhan itu tanpanya kita nggak bisa, tapi tanpa kita Tuhan bisa ya, seperti dikatakan Mordekai tadi. Tanpa Esther ya Tuhan tetap akan menolong umatnya. Cuman tanpa Esther itu aja ya. Sedangkan tanpa Tuhan ya tentu kita tidak bisa apa-apa ya. Dan di sisi yang lain Tuhan menghendaki untuk melakukannya dengan kita ya. Seperti Agustinus selalu katakan ya, mengenai menciptakan dunia ini, since ketika Tuhan menciptakan dunia manusia belum ada ya, Tuhan melakukannya sendirian. Tapi mengenai menyelamatkan dunia ini, Tuhan tidak melakukannya tanpa kita ya. Tuhan tidak melakukannya tanpa kita. Jadi Tuhan melakukannya dengan kita gitu. Dengan kata lain,
mengenai kembalinya kemuliaan ke dalam seluruh alam semesta ini. Tuhan melibatkan kita ya. Tuhan melibatkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan ketaatan, tindakan-tindakan cinta. Tuhan menginginkan kita untuk terlibat, walaupun tentu dia bisa tanpa kita ya. So saya kira itu kesimpulannya. Jadi apa hubungannya ini semua dengan perspektif besar yang pengkhotbah ya? Pengkhotbah mengatakan kehidupan ini seperti lingkaran yang melelahkan. Matahari terbit, matahari terbenam, ya, orang itu lahir, orang itu mati, ya, dan seterusnya. Lalu manusia itu dikatakan pengkhotbah sama saja dengan hewan, ya, sepertinya. Ya. Tidak ada bukti setidaknya bahwa kita tidak sama dengan hewan. Ya. Apa hubungannya bagian ini dengan perspektif besarnya yang digambarkan, yang dipaparkan sama pengkhotbah itu? Saya kira hubungannya di sini ya. Kehidupannya siklik, mekanis, itu in a way adalah perspektif dari orang-orang yang tidak mengenal Allah yang sejati juga ya. Tapi pengkhotbah kemudian mengatakan Allah yang sejati itu adalah Allah yang memanggil kita untuk lebih mengutamakan datang untuk mendengar, memahami, menuruti Tuhan, ketimbang datang untuk mempersembahkan korban, mungkin dengan motif untuk mengatur Tuhan ya, dengan motif untuk memastikan secara mekanis nasib kita, untuk menjadi penyebab dari hari-hari baik yang terjadi di depan kita gitu. Dengan saya membakar korban ini, saya sedang invest untuk 3 tahun dari sekarang ya. Saya akan memiliki ladang dari orang itu dan seterusnya. Saya kira itu sesuatu yang coba diundang ya, pengkhotbah mengundang umat Tuhan untuk menyepakati dan menghidupinya. Yaitu dengan berani kita melihat Allah sebagai Allah yang mengundang kita dalam relasi yang antar pribadi ya. Relasi yang dapat disebut sebagai relasi persahabatan gitu. Seperti apa ya? Nah, ini again teologi yang konservatif. Seperti relasi Abraham dengan Allahnya. Karena Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah. Kapan Abraham disebut sebagai sahabat Allah ya? Ketika dia percaya kepada Tuhan. Ketika Abraham percaya itu, dari mana tahu Abraham itu percaya? Sebab dia melakukan. Dia mendengar ya, mendengar itu dalam artian coba memahami, tapi juga yang kedua, mendengar dalam artian melakukan, menuruti. Ketika Abraham menuruti Tuhan, Tuhan memanggil Abraham keluar dari rumah ayahnya, keluar dari Mesir, dari Mesopotamia ya. Abraham melakukan itu. Dia pergi ke Kanaan. Jadi di situ kemudian dikatakan Allah itu memanggil Abraham sebagai sahabatnya. Dan Allah itu mendengarkan Abraham ya. Dikatakan ketika Abraham itu mengatakan kepada Tuhan ya, bergen sama Tuhan, lihat itu kota Sodom dan Gomora, engkau mau memusnahkan itu, tapi siapa tahu ada orang-orang yang benar di sana. Apakah engkau akan memusnahkan orang benar bersama orang fasik? Tidakkah hakim yang adil tidak melakukan itu, memusnahkan orang benar bersama dengan orang fasik? Dan Allah mendengarkan Abraham. Jadi Allah itu menganggap Abraham itu serius ya. Take him seriously. Saya kira ini sesuatu yang penting ya. Allah yang ada di surga, kita ada di bumi, tapi Allah yang di surga yang tidak membutuhkan kita itu, yang infinitely beyond us, menganggap kita serius. Dia mengundang kita ke dalam persahabatan. Tapi barangkali kita yang suka menolak dia ya. Karena kita lebih menginginkan kepastian. Kita lebih menginginkan segala sesuatu terjadi secara formulaik, ya, secara ikutin formula, mekanisme, sehingga kita bisa memastikan saya lakukan ini, terjadi itu gitu. Tapi enggak ya, Tuhan mengundang kita untuk eksistensi yang lebih tinggi dari itu ya. Yaitu eksistensi sahabat yang hidup di hadapan sahabatnya. Seperti itu. Dan itu saya kira lebih cocok sama kita ya, karena kita memang adalah contingent being ya. Kita itu makhluk yang bisa nggak ada, pernah nggak ada, dan akan nggak ada. Dan semua baik-baik aja. Dan itu match sama pengkhotbah punya worldview kan, yaitu jagat raya ini ya sudah ada jauh sebelum kita, akan terus ada setelah kita. Seperti kehadiran kita itu tidak membekaskan apa-apa ya.
you will not make a dent in the universe, kira-kira gitu ya. Kamu nggak akan bikin penyok alam semesta ini sedikit pun dengan segala jerih payahmu. Itu lebih fit in dengan gambaran kemanusiaan kita. Kita ini hanya debu saja. Tetapi pengkhotbah memberikan alasan mengapa kamu tidak perlu untuk putus asa dan bunuh diri. Ya. Kenapa kamu tidak perlu untuk menganggap hidup ini nggak berharga gitu. Nah itu pengkhotbah kasih alasannya ya. Walaupun kamu itu tidak akan membuat dekokan apapun ya dalam alam semesta ini, ya memang kamu tidak akan bikin sih. Ya. Genghis Khan aja nggak bikin begitu ya. Kamu Jin Sewang aja nggak bikin any dent in the universe ya, enggak lah. Ya, manusia itu seberapa kecil, enggak. Tapi justru di situ pengkhotbah menunjukkan sebuah jalan di mana semua manusia ya, basically ya, sekecil apapun bisa menghidupi hidup yang berarti. Kenapa? Karena ya Allah mengundang kita memang bukan untuk membuat dekokan di dalam alam semesta sih. Tetapi Allah mengundang kita untuk berelasi, ya, berelasi dengan Allah, berelasi dengan manusia, berelasi dengan Allah yang di hadapannya segala sesuatu mungkin, Allah yang tidak butuh kita, tapi Allah yang menghendaki kita. Ya saya kira itu kurang lebih ya, saya bisa bagikan pada malam hari ini. Itu yang mengherankan. Oh ya, poin terakhir deh. Ya. Pengkhotbah mengundang kita untuk datang mendengarkan Tuhan. Tapi ada satu poin yang saya kira kalau kita lihat dalam bentangan teologi yang lebih luas, ya, kita akan mengetahui. Tapi Tuhan yang mengundang kita, Tuhan yang di hadapannya pengkhotbah itu mengundang kita untuk kita datang untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan itu juga adalah Allah yang bersedia mendengarkan kita. Nah, itu poinnya ya. Itu poin terakhir saya. Jadi pengkhotbah mengundang kita untuk datang mendengarkan Tuhan. Tapi Tuhan yang macam apa? Apakah Tuhan yang nyerocos terus ya satu arah ya? Dia pengen lu dengerin dia terus gitu ya. Kamu pernah kan dengar orang yang begitu ya? Orang-orang yang ketika kamu menyahut, merespon ceramahnya yang panjang ya, atau ucapannya, itu sebenarnya dia itu hanya mencari gong atau gema ya, afirmasi dari kamu itu aja. Tapi dia nggak sungguh mendengarkan kamu. Kamu pernah nggak sih merasa tidak didengarkan? Pernah lah ya, khususnya di hadapan orang yang hebat lah, ya. Dan kamu tahu diri lah, iyalah dia orang hebat ya, memang jaraknya jauh banget. Ya wajar lah kalau saya nggak didengarkan. Tapi wait for it, Allah itu siapa lebih hebat dari Allah? Tapi Allah itu mendengarkan kita. Agustinus bilang di hadapan Tuhan ya, seolah-olah cuma ada lu. Lu akan merasa seolah-olah cuma ada lu, seolah-olah yang lain tuh nggak ada gitu. Ekstrim yang satu ya, kamu pernah nggak sih merasa didengarkan? Mungkin pernah ya. Sungguh beruntung kalau pernah ya. Agak jarang soalnya yang ini. Tapi saya kira mungkin kamu pernah merasa didengarkan, mengalami didengarkan. Dan ketika kamu mengalami didengarkan ya, seringkali yang kamu alami itu ini. Di hadapan orang yang kepadanya itu, kamu merasa didengarkan. Seolah-olah itu cuma ada kamu. Jagat raya ini gak ada orang lain, cuma ada kamu gitu. Dia tuh dengerin kamu doang. Secara intens. Gak ada yang lain gitu. Jadi Allah itu seperti itu kata Agustinus. Ketika dia mendengarkan kamu, dia full mendengarkan kamu. Seperti yang lain tuh nggak ada. Ya, cuma ada kamu. Dan dia pengkhotbah itu menganjurkan supaya kamu ketika menghampiri Allah punya sikap yang sama juga. Dan itu adalah sebuah saya kira insight yang menarik ya, bahwa Allah yang mengundang kita untuk mendengarkan Dia bukan Allah yang tidak mendengarkan kita. Dia adalah Allah yang ingin mendengarkan kita, ingin mengetahui perspektif kita, ingin mengenal kita. Kita diundang untuk mengenal Allah yang ingin mengenal kita. Dan saya kira itu worth it untuk kita memperjuangkan
untuk kita memperjuangkan, kita meninggalkan dosa, untuk kita memperjuangkan kekudusan, untuk kita memperjuangkan keadilan sosial, untuk kita memperjuangkan kebebasan, kita memperjuangkan banyak hal dalam hidup kita yang pendek di bawah matahari ini. Karena kita terpanggil untuk mengasihi dan dikasihi, terpanggil untuk mendengarkan dan didengarkan. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang Leroy Ames mengatakan, bukan Tuhan yang seperti Baal ya. Nabinya itu masih teriak-teriak gitu kepada Tuhannya itu. Enggak ya. Tuhan itu seperti ini. Mengulurkan stetoskop ke bumi untuk mendengarkan setiap kita. Ya. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak sama Tuhan gitu. Makanya orang Kristen tuh berdoa kadang-kadang itu kan berdoanya nggak pakai suara gitu ya. Ataupun bersuara tapi kan nggak pakai megafon gitu ya. Kenapa? Karena Tuhannya pakai stetoskop ke bumi gitu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mendengarkan. Ya. Orang yang perlu untuk menyampaikan sesuatu dengan ekstravagan ya. Setengah mati menarik perhatian Tuhannya atau orang lain itu. Kasihan ya, karena dia tidak pernah punya pengalaman didengarkan. Gitu. Maka dia perlu setengah mati supaya didengarkan. Gitu. Saya kira itu pertanda bahwa dalam strata masyarakat itu ya, tidak ada penguasa yang mendengarkan. Makanya kan gambarannya demonstran itu pakai megafon ya. Kenapa demonstran pakai megafon? Soalnya penguasa itu nggak mau dengar gitu. Tapi Tuhan kita itu, saya kira itu bukan penguasa semacam itu. Yang perlu pakai megafon, dia pakai truk pickup yang bawa speaker gede itu. Enggak, Tuhan nggak butuh itu ya. Karena dia itu pakai stetoskop. Sehingga kita itu mengeluarkan keluh kesah kita yang paling lirih saja, yang paling itu kayaknya nggak koheren secara logis. Itu Roh membantu kita menyuarakan itu. Roh Kudus membantu kita menyuarakan itu. Dia berdoa bagi kita. Dan Kristus menyampaikan doa kita kepada Allah Bapa. Kita punya juru syafaat di surga. Tuhan dengerin kita pakai stetoskop kita. Dan ini mengerikan juga ya. Karena kita tahulah. Berarti kita telanjang ya. Berarti kita itu vulnerable banget itu. Semacam itu. Tuhan pakai stetoskop juga dengerin dosa lu ya. Bukan cuma doa lu itu. And that could be very dangerous gitu. Tapi that's a fact kan. Ya saya kira itulah yang saya bisa sampaikan mengenai apa yang coba menurut saya ya setidaknya. Maybe saya nambah-nambahin juga yang pengkhotbah itu coba ingin sampaikan lewat kitab ini. Ketika manusia punya kedekatan dengan Allah dan melakukan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah, itu kan ada juga dampak-dampak yang baik yang bisa dirasakan secara konkret. Seperti misalnya sukacita, buah-buah Roh Kudus kalau bisa disimplify gitu ya dalam kehidupan orang itu. Nah, bagaimana dengan sikap ketika ingin mendekati Allah demi mendapatkan buah-buah itu? Apakah itu bagaimana gitu melihat gue mau ke gereja tentu karena awalnya mungkin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah, membaca Alkitab. Tapi setelah mendapatkan knowledge misalnya wisdom atau kayak ketenangan batin atau kayak relasi yang diperbaiki antar sesama manusia, lalu jadi berpikir, aduh kalau gue gak berelasi sama Tuhan, hidup gue jadi berantakan nanti, balik lagi. Apakah itu hal yang mengilahkan buahnya dibandingkan relasinya? Iya, agak mirip dengan itu ya. Jadi kayak taruh kerbau di belakang keretanya gitu, kayak kereta di depan kerbaunya gitu ya. Karena itu secara natural akan mengikuti sih. Mirip seperti apa ya? Kalau sebuah relasi pacaran atau apa itu ya, berjalan baik ya. Itu orang akan bahagia gitu. Tapi kalau orang mengejar bahagianya secara secara egois itu pertama-tama ya,
itu biasanya malah relasinya jadi gak bagus gitu. Karena relasinya jadi kayak simbiotik mutualisme aja gitu. Relasi dagang gitu kan. Gue di sini supaya bahagia gitu. Lu di sini juga gue tahu lah supaya bahagia gitu. Jadi kayak kita kongsi aja gitu. Saling menguntungkan. Nah, saya kira relasi antara pribadi itu nggak sama dengan kongsi gitu sih. Karena kalau kongsi itu kan kayak gua untung lu untung gitu, kita jalan gitu. Tapi kayak relasi antara pribadi kalau sangat transaksional seperti itu biasanya dari awal sudah nggak bagus ya, gitu. Karena nanti kalau gua nggak happy ya tinggal cari orang lain yang bisa memenuhi spek yang sama gitu kan gitu. Nah itulah bedanya pencinta seorang wanita dengan pencinta wanita ya kan. Kalau pencinta wanita itu wanita mana saja ya. Kalau pencinta seorang wanita, let's say si A, si B ya, atau istrimu gitu ya. Ya itu satu saja cukup gitu. Tapi kalau pencinta wanita 1000 aja nggak cukup. Nah kira-kira gitu ya. Jadi relasi antara pribadi itu kan justru di situ. Karena pribadi itu unik. Tapi kalau kita berrelasi dengan pribadi lain demi nggak tau lah, kita punya ketenangan, kita punya kesenangan, kita punya thrill, yaitu anybody, not really anybody sih, tapi kayak many persons ya itu bisa fit in, memenuhi role itu ya bisa-bisa aja ya. Kayak yang saya perlu bisa main musik dengan bagus ini ya guru les musik yang satu bisa, yang dua juga mungkin bisa, yang tiga mungkin bisa juga kan gitu. Karena fokusnya gue pengen punya kepentingan terpenuhi gitu. Dalam hal ini keterampilan musik. Kan bisa kita ganti itu keterampilan musik dengan bahagia misalnya ya, atau ada perasaan romantik tertentu atau apapun gitu. Nah itu kan siapa saja bisa memenuhi gitu. Nggak really siapa aja sih, tapi kayak cukup banyak orang gitu ya. Nah itu kan hal yang sama sekali berbeda ya dengan relasi antar pribadi gitu. Karena kalau relasi antar pribadi itu ya cuman orang itu gitu. Orang itu mati ya sudah selesai gitu. Tapi enggak sih, saya salah ya teologinya. Orang itu mati enggak selesai sih kalau orang itu di dalam Tuhan. Saya penasaran tadi kan setelah dengar Pak Yadi sepertinya kita nggak dipanggil untuk make a difference atau membuat, ya maksudnya kalau bahasa zaman sekarang mungkin change the world gitu ya. Tapi lebih dipanggil untuk berelasi dengan Tuhan, mendengarkan dan didengarkan. Jadi ini yang mungkin make life worth living gitu. Dan worth fighting for juga. Tapi gimana menjembatani productivity gitu dengan relevansi truth ini dalam kekristenan. Bahwa kita dipanggil memang bukan untuk striving menjadi in quote hero yang change the world, tapi satu sisi juga bisa dengan konsep tahu panggilan kita dipanggil untuk berrelasi dengan Allah, tapi juga bisa produktif gitu. Apakah ada ruang untuk productivity? Yes, thank you. Ini saya coba hampiri dari angle ini. Infrastruktur itu penting untuk memungkinkan atau memperbesar kemungkinan terjadinya relasi antara pribadi itu. Contoh ya, orang itu susah untuk punya relasi antara pribadi kalau kayak let's say dia itu stressful banget lagi perang misalnya gitu. Atau dia itu miskin banget misalnya. Atau dia itu dalam keadaan dimana kerjanya itu banyak banget misalnya gitu. Dan dia harus kerjanya banyak banget gitu. Kalau enggak dia enggak makan misalnya. Jadi ini kan semua kondisi-kondisi yang bersangkut paut dengan infrastruktur secara sosial. Gitu. Nah maka ketika kita coba untuk mengubahnya, tentu kita bukan punya grand plan kayak 100 tahun dari sekarang, 200 tahun dari sekarang. Enggak lah. Kita enggak punya grand plan seperti itu karena grand plan seperti itu ya seringkali enggak realistis ya. Orang-orang punya program-program besar-besar seperti itu, ya banyak ngarangnya lah kita bisa bilang ya, banyak ngarangnya. Tapi kita tahu bahwa itu bukan tidak ada artinya untuk diperjuangkan. Ada artinya untuk diperjuangkan. Tapi kita masih tahu artinya itu apa. Artinya itu apa gitu. Karena banyak orang yang coba memperjuangkan
infrastruktur itu, tapi nggak punya visi untuk terus setelah infrastrukturnya jadi itu tuh buat apa gitu. Setelah orang itu punya kerja yang cukup adil, sedemikian dia punya waktu untuk relasi antar pribadi atau kebebasan, biasanya itu kemudian just simply dikosongkan aja untuk masing-masing pilih gitu. Lu mau buang-buang waktu lu untuk main game sepanjang hari juga silakan gitu. Tapi saya kira dalam undangan pengkhotbah ini nggak seperti itu. Dia punya visi yang jelas, hidup itu buat apa gitu. Yang terutama hidup itu untuk berelasi antar pribadi, tapi tentu ada banyak hal yang lain yang perlu. Jadi ada yang tidak diperlukan, non-necessities. Non-necessities bukan buruk kan ya. Non-necessities seringkali justru hal-hal yang baik ya. Seperti puisi itu kan non-necessities itu. Filosofi itu non-necessities itu. Relasi antara pribadi juga non-necessities ya. Musik juga non-necessities kan. Tapi ada hal-hal yang necessaries gitu. Necessary itu ya kayak, nggak tahu, energi gitu ya. Pengaturan ruang misalnya. Kestabilan politik misalnya. Tapi kita tahu untuk apa kita melakukan itu. Nah kalau kita punya cita-cita revolusioner, kayak saya tahu ada yang salah dengan dunia ini, saya mau benerin gitu ya. Ya kita better juga punya kerendahan hati, kayak yang punya cita-cita kayak lu tuh jutaan mas gitu ya. Banyak tuh. Lu dengerin gak mereka punya cita-cita tuh apa gitu. Nah seringkali orang yang punya cita-cita mengubah dunia itu, dia gak dengerin. Nah saya mengundang mereka untuk dengerin juga. Kira-kira gitu. Perlu nggak? Oh ya perlu juga. Bagus. Dan kita tahu bahwa eksistensi, ya ini saya ngomongnya agak stereotip aja sih ya. Tapi eksistensi dari budak-budak, let's say ya, seringkali menyisakan ruang yang sangat sedikit untuk kehidupan itu bisa flourish. Tapi ini saya ngomong gini sambil saya ingat Negro spiritual itu ya, itu kayaknya berkembang dalam situasi itu ya. Dan apakah betul orang-orang kayak Sojourner Truth misalnya itu bisa dibatasi oleh kondisi-kondisi infrastruktur yang sangat minim? Enggak juga gitu. Jiwa manusia itu resilient banget gitu. Tapi saya kira kita bertanggung jawab juga lah untuk tidak menjadi perpetratornya gitu ya, nggak jadi orang yang nyempitin hidup orang lain sehingga kerdil gitu. Nah, kayak kira gitu. Dan kalau kita tahu di mana kita bisa exercise energi kita, ingenuity kita, sincerity kita untuk menolong hidup orang lain bisa lebih bebas, saya kira ya bagus gitu. Tapi asal jangan terjebak pada cita-cita yang terlalu muluk, kayak kira mungkin itu aja sih. Kalau pengkhotbah mengatakan bahwa, atau siapa tadi yang bilang, bahwa manusia tidak mempunyai dampak apapun, rutin, siklis gitu ya. Gak mempunyai dampak apapun terhadap dunia, rasanya kok terlalu sempit ya. Gimana? Di Kejadian disebut Tuhan sendiri mengatakan bahwa manusia bisa melakukan apa saja. Gimana itu Pak? Barangkali yang dimaksud itu Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 Menara ya. Babel itu ya kalau saya nggak salah. Oh, Menara Babel pasal yang ke-11 ya. Manusia mau apapun akan bisa dilakukan. Yes. Dan sekarang bom atom, bom apa bisa menghancurkan dunia ratusan kali gitu, bukan cuma sekali 2 kali gitu. Kalau saya nggak salah ya. Jadi artinya berdampak sangat signifikan gitu, bukannya tanpa ada apa-apa gitu ya. Bahkan dan pun tidak, atau istilahnya tadi kan. Apa nggak terlalu sempit ya itu Pak? Jadi gimana itu? Mungkin bukan sempit Pak. Kalau saya boleh usul istilah yang dipakai, tapi nggak terlalu pesimis mungkin itu ya. Apa nggak terlalu pesimis? Karena di sisi yang lain enggak juga, kita ini hidup dalam masa antroposin gitu ya, katanya National Geographic gitu. Antroposin itu berarti kayak zaman manusia gitu, zaman antropos gitu kan. Karena kayak lu lihat aja seluruh dunia ini sampai ke Antartika juga ada microplastik gitu ya, kayak gitu kan, barang bikinan manusia itu ya. Jadi kayak dampak manusia itu ada di mana-mana.
Ya. Tapi poinnya itu adalah maksudnya begini. Secara apa ya, kita bisa bilang ya, secara realistis, ya wajah fisik bumi ini berubah. Tapi apa betul manusia itu bikin perbaikan? Itu sih, lebih ke sana. Lebih baik gak sih hidup ini? Ya, dengan adanya antibiotik, usia harapan hidup meningkat dari 40 tahun rata-rata, let's say gitu ya, atau 35 tahun pada zaman Yesus, rata-rata, dihitung dari bayi-bayi yang mati juga soalnya kan. Itu sekarang menjadi kayak gak tahu berapa, 70 gitu kali ya, 65 gitu ya. Jadi ya itu kan something banget gitu. Ya, lalu gak tau lah, penghapusan perbudakan ya, pemerataan ekonomi maybe, gak tahu. Itu banyak perbaikan, angka buta huruf ya, banyak perbaikan. Iya, tapi kejahatan juga meningkat juga. Jadi kalau kita pikir-pikir, hidup orang jadi panjang, iya, tapi diisi dengan apa? Mungkin diisi dengan penderitaan. Gitu. Iya Pak, tapi isunya adalah ya manusia berdampak walaupun secara negatif gitu ya Pak. Bukannya tidak berdampak sama sekali. Dan sesuai positif dengan juga. Sesuai dengan omongan pengkhotbah atau bagaimana itu. Berdampak loh Pak, dan sangat negatif. Bisa menghancurkan bumi ratusan kali. Iklim berubah sedemikian gitu. Iya. Jadi pengkhotbah mungkin terlalu pesimis ya, seperti mungkin Pak Yadi tadi bilang. Iya, Dan Tuhan sendiri mengatakan manusia mau pengen apa akan bisa mewujud nyatakannya gitu. Di kejadian itu ya. Kalau saya nggak salah itu ayatnya berbunyi begitu. Begitu Pak. Iya. Tapi tentu ini kan tidak menghalangi kita untuk melihat poin yang dikatakan oleh pengkhotbah. Jadi tentu kita jangan mengartikan sesempit pengkhotbah itu salah loh kalau diartikan secara analitik ya, karena memang dia tidak mengundang kita untuk mengartikannya secara analitik ya. Tapi melalui perkataan yang dia katakan mengenai bumi tetap ada, generasi yang satu datang, generasi yang lain silih berganti, siklus air ya begitu-begitu saja. Itu mau mengatakan apa, bahwa kita ini ya sehebat-hebatnya yang kita pikir kita itu hebat ya, kita ini ya udah dikatakan nothing lah dibandingkan dengan alam semesta ini, dengan jagat raya ini. Dan saya kira itu betul juga ya. Kayak kita bilang kita hebat bisa menghancurkan dunia beratus-ratus kali, iya. Tapi bumi itu cuma satu titik kecil dibandingkan dengan tata surya ini. Dan tata surya ini dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti dibandingkan dengan seluruh jagat raya ini ya. Kita ini cuma titik kecil saja. Jadi ya pengkhotbah ini diberikan sebagai satu perenungan kepada masyarakat Israel yang juga sedang berubah. Masyarakat Israel yang tadinya dari teokrasi kepada monarki, lalu kemudian monarkinya jadi kebelah dua, lalu kemudian monarki Judaismnya itu kemudian dihancurkan ya, bait sucinya dirobohkan, dibakar, lalu mereka kembali, jadi hidup sedang berubah lah gitu. Ya, kitab ini diberikan kepada masyarakat yang seperti itu. Dan dia memberikan alternatif bagaimana menjembatani antara kesalehan yang tradisional mengikuti Allah Yahweh ini dengan perkembangan zaman, Helenisme, dan masuknya berbagai ragam worldview yang lain, yang alternatif, yang lebih pesimis. Lalu dia berespon kepada itu. Jadi dia itu berespon kepada pesimisme juga in a way. Gitu. Pesimisme di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga kenaifan dan arogansi dan juga ya kenaifan ya, kebodohan dari orang-orang agamis ya kira gitu. Jadi perjumpaan dari orang agamis dari kalangan Yudaisme dengan orang-orang yang lebih modern gitu, yang mengikuti zaman ya, pengaruh dari Helenisme. Dia coba memberikan alternatif lah. Nah itu. Jadi ketika dia mengatakan hidup ini nggak ada artinya, saya kira benar juga dia.
Ada artinya manusia itu bisa bikin dampak apa sih? Walaupun benar juga, tadi dikatakan manusia bisa bikin dampak, ya mainly negatif, benar juga itu. Dua-duanya benar. Jadi akhir kata, apa sih sebetulnya yang menjadi poin dari hidup kamu? Apa yang membuat hidupmu berharga? Kamu lahir, kamu besar, kamu tua, kamu mati. Apa yang kamu bikin? Apa yang bikin hidup ini berharga? Apa kayak, nggak tahu, pencapaian-pencapaianmu gitu? Really? Sebegitu berharga? Atau ini pada akhirnya? Cinta, kasih. Yang mana? Relasi dengan manusia lain yang tak tergantikan, yang lahir juga dan mati. Mungkin itu. Ya, mungkin itu yang bikin hidup itu berharga. Didengarkan dan mendengarkan. Memahami dan dipahami. Ya, mungkin itu. Sedangkan sisanya ya mau begini mau begitu. Nggak terlalu penting lah. Kayak hari ini kita makan burger misalnya gitu ya. Burgernya enak atau super enak atau kurang enak. Doesn't really matter lah. Mungkin itu. Tapi lebih enak, yang lebih berharga adalah makannya sama siapa gitu ya. Ngobrolnya apa gitu. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu-waktu di mana Engkau mendengarkan kami dan waktu-waktu di mana kami mendengarkan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hidup yang Engkau berikan. Hidup yang kami tidak pernah beli. Hidup yang Engkau berikan dengan cuma-cuma. Kami bersyukur untuk segala kemampuan untuk kami mengubah apa yang ada. Kemampuan untuk kami mengadakan apa yang tidak ada. Dan juga kemampuan untuk kami menghancurkan apa yang ada. Kemampuan untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Kami bersyukur untuk segala keberadaan kami sebagai manusia. Dari debu Engkau membangun kami, dari puing-puing Engkau merekonstruksi kami. Kami menyerahkan apa yang kami sudah renungkan malam hari ini, kiranya Engkau pakai dalam hikmat-Mu, sebagaimana mungkin untuk membuat kami lebih mencintai Tuhan, membuat kami lebih takjub kepada Tuhan, membuat kami lebih bersyukur kepada Tuhan, dan juga kami berharap membuat kami juga lebih menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan, supaya Engkau yang daripadanya segala sesuatu berasal, Engkau yang adalah keindahan itu sendiri, lebih terpancar keindahannya melalui segala yang ada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.